Shalom, perkenalkan nama saya Intan Melinda Liu, kelas C semester 2, NIM 10220210111, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini materi yang akan saya bagikan yaitu yang pertama pengertian dewasa, yang kedua ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya dan dewasa akhir, yang ketiga tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya dan dewasa akhir, yang keempat perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial dan moral dewasa awal, dewasa madya dan dewasa akhir, yang kelima implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karya. Pengertian dewasa. Dewasa artinya ialah bahwa manusia yang telah dewasa biasanya memiliki jiwa yang berwibawa, sikap tidak seperti anak kecil, mempunyai pendirian sendiri, ingin mandiri, dan ilmu pengetahuan pada agama sudah mulai terbentuk. Ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Ciri khas perkembangan dewasa awal yang pertama, usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masalah ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan dengan memantapkan kedudukan seseorang. Yang ketiga, berkembang pola hidupnya secara individual. Situasi ini yang membutuhkan perubahan-perubahan tersebut, di mana seseorang mengatur hidup dengan bertanggung jawab dengan hidupnya. Yang keempat, usia banyak masalah. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah jika seseorang menghadapi masalah dalam pekerjaan. Yang kelima, usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa yang mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya. Yang keenam, masa perubahan nilai. Perubahan nilai pada orang dewasa karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa. Ciri khas perkembangan dewasa madya. Yang pertama, usia madya adalah periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin lebih terasa menakutkan. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi seperti masa puber yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Yang keempat, usia madya merupakan masa jenuh. Banyak pria atau wanita yang memasuki masa ini mengalami kejenuhan, yakni pada sekitar usia 40 akhir. Yang kelima, usia madya merupakan masa sepi, di mana masa ketika anak-anak tidak ditinggal bersama orang tuanya. Yang keenam, masa madya adalah usia canggung sama seperti pada remaja, bukan anak-anak, bukan juga dewasa. Ciri khas perkembangan masa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan fisiologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan yang menganggap periode ini sebagai waktu untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, sikap sosial terhadap usia lanjut. Masyarakat menganggap orang usia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Yang keempat, penyesuaian diri yang buruk karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas, adanya sikap sosial yang negatif terhadap usia lanjut. Tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Dewasa awal mulai bekerja, memilih pasangan hidup, bekerja hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, dan mengasuh anak. Tugas perkembangan dewasa madya, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu yang segan yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh.
Dewasa akhir menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang tugas perkembangan yang menyenangkan, mampu menghadapi kehilangan atau kematian dengan sikap yang positif, menemukan arti dengan nilai moral yang tinggi. Perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Dewasa awal, fisik, yang pertama puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18-30 tahun. Yang kedua, kesehatan yang baik. Yang ketiga, perlu memperhatikan nutrisi, pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. Kognitif, yang pertama terjadi pada masa dewasa awal, yang kedua terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Emosi, sosial, dan moral. Yang pertama, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Yang kedua, minat menjadi fokus pada masa usia dini. Yang ketiga, masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Perkembangan dewasa madya. Fisik, yang pertama, kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Yang kedua, daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Yang ketiga, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Kognitif, yang pertama, orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada diri maupun diri orang lain. Yang kedua, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir. Emosi, sosial, dan moral. Yang pertama, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Yang kedua, pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiunan. Yang ketiga, hubungan antar generasi, hubungan keterikatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Perkembangan dewasa akhir. Fisik, yang pertama, otak dan sistem saraf. Yang kedua, perkembangan sensorik. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem peredaran darah. Kognitif, informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Yang kedua, melakukan aktivitas yang abstrak atau yang sederhana. Emosi, sosial, dan moral. Yang pertama, terjadinya gangguan fungsional seperti keadaan depresi dan ketakutan mengakibatkan lanjut usia. Yang kedua, munculnya rasa transisi, tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh dan sebagainya. Implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Berkaitan dengan peserta didik, kehidupan pendidikan yang dimaksud baik yang dialami oleh remaja sebagai peserta didik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun kehidupan masyarakat. Kehidupan berkarir adalah pengalaman seseorang yang telah memasuki dunia kerja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Shalom.